Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Statistika S1 Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Surabaya, Ibu DRA Dewi Lutfiati dan Bapak M. Hani. Saya Nurfika Aska Subiantoro dengan NIM 22050634 mahasiswa S1 Pendidikan Tata Rias Angkatan 2022 kelas D. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas statistika, yaitu cara menggunakan aplikasi SPSS dengan menguji sebuah kasus. Yang pertama, saya akan menguji dengan menggunakan one sample t-test. Di sini saya akan menguji dengan menggunakan tinggi badan mahasiswa Tata Rias kelas C dan kelas D. Uji one sample t-test menggunakan aplikasi SPSS. Konsep dasar uji one sample t-test yang pertama, uji one sample t-test bertujuan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Yang kedua, uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Yang ketiga, uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Dan yang keempat, yaitu syarat dilaksanakannya uji one sample t-test adalah data berdistribusi normal. Di sini saya akan mengerjakan kasus yang telah saya tulis, yaitu seorang peneliti membuat hipotesis bahwa nilai rata-rata tinggi badan mahasiswa Tata Rias 2022 C dan D yaitu sama dengan tinggi badan rata-rata orang Indonesia, yaitu 158 cm. Untuk membuktikan, maka peneliti mencatat semua tinggi badan mahasiswa Tata Rias 2022 C dan D. Buktikan apakah tinggi badan rata-rata mahasiswa 2022 C dan D sama dengan 158 cm. Bisa dilihat, ini yaitu dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test. Yang pertama, jika nilai sig.2 Taillet kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dan kebalikannya, jika nilai sig.2 Taillet lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu HO sama dengan tinggi badan rata-rata mahasiswa Tata Rias 2022 C dan D sama dengan 158 cm. HA yaitu tinggi badan rata-rata mahasiswa Tata Rias 2022 C dan D tidak sama dengan 158 cm. Langsung saja kita menuju aplikasi SPSS. Di sini saya sudah memiliki aplikasi SPSS. Terdapat data view dan variable view. Kita buka variable view. Pada bagian nama, dituliskan tinggi badan. Pada bagian label, mohon maaf masih ada kesalahan. Pada bagian label dituliskan tinggi badan kelas C dan D. Lalu untuk desimal kita kurangi menjadi 0 karena pada tinggi badan tidak ada desimal. Oke, kita langsung masuk di sini. Kita klik di nomor 1. Di sini saya sudah memiliki tinggi badan mahasiswa Tata Rias kelas D dan juga kelas C. Langsung saja ini saya copy. Lalu kita paste di sini. Sudah muncul. Lanjut. Kita copy tinggi badan mahasiswa Tata Rias kelas 2022 D. Sudah,
ada sebanyak 65 mahasiswa Tata Rias 2022C dan 2022D. Lalu bagaimana cara ujian sampel titesnya? Oke, langsung saja kita pilih pada kolom analis. Lalu di compare means, lalu kita pencet one sample t-test. Kita masukkan ke tes variabel, lalu pada bagian test value kita ketikkan 158 cm, yaitu tinggi badan rata-rata orang Indonesia yang akan kita cek nantinya. Lalu kita pencet OK. Nah, ini adalah hasil dari uji one sample t-test. Uji one sample test. Nah, ini sudah muncul, sudah ada sig.2 Thailand, maka ini akan saya copy, akan saya masukkan ke dalam Word yang sudah saya miliki. Kita fokus pada sig.2 Thailand ya teman-teman. Ini menunjukkan angka titik 176. Maka penulisannya yaitu sig.2 Thailand sama dengan 0,176. Lalu kita lihat apakah nantinya HO ditolak atau diterima. 0,176 yaitu lebih besar daripada 0,05, sehingga yaitu dituliskan 0,176 lebih besar dari 0,05, sehingga HO diterima. Bisa dilihat, jika HO diterima, maka keputusannya adalah sama. Kita tuliskan kesimpulannya. Tinggi badan rata-rata mahasiswa Tata Rias 2022C dan D sama dengan tinggi badan rata-rata orang Indonesia, yaitu 158 cm. Maaf, ini akan saya kecilkan supaya sama. Oh, ini saya besarkan saja, biar lebih sama ukurannya. Nah, bisa dilihat, jadi kesimpulannya tinggi badan rata-rata mahasiswa Tata Rias 2022C dan D sama dengan tinggi badan rata-rata orang Indonesia, yaitu 158 cm berdasarkan uji one sample t-test. Nah, itu tadi video dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Oke, selanjutnya yaitu dengan menguji independent sample t-test. Oke, baik. Uji independent sample t-test. Konsep dasar uji independent sample t-test yaitu 1. Uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat uji statistik parametrik yaitu normal dan homogen. Dasar pengambilan keputusan yaitu 1. Jika nilai sig.2 Thailand kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata tinggi badan kelas C dan D. 2.
Jika nilai sig.2 Thailand lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata tinggi badan kelas C dan D. Oke, langsung saja. Ini saya sudah mencatat tinggi badan kelas C dan tinggi badan kelas D. Lalu, pada kolom Microsoft Excel, di bagian sini saya ketikkan huruf C dan huruf D di bagian E. Lalu, di bagian C, saya ketikkan angka 1 hingga ke bawah. Dan di kolom D, saya ketikkan angka 2 sampai ke bawah. Hal ini bertujuan agar mempermudah ketika nantinya pada penggunaan aplikasi SPSS. Lanjut, kita membuka aplikasi SPSS. Pada variabel view, di bagian nama saya ketikkan tinggi badan. Lalu bawahnya yaitu kelas. Lalu pada bagian kelas di sini, di bagian values ini kita pencet. Lalu pada value ini kita tuliskan kelas C. Dan di sini, mohon maaf, di sini angka 1. Dan untuk labelnya di kelas C. Tambah di value selanjutnya angka 2 dan di sini kelas D. Pencet add, lalu oke. Sini sudah keluar, lalu kita buka di data view. Oke, selanjutnya ini saya copy tinggi badan kelas C terlebih dahulu. Saya copy sampai bawah. Lalu saya catatkan di sini. Lalu di angka sini saya copy tinggi badan kelas D. Kita paste di bagian bawah. Jika sudah, kita beralih ke kelas. Di kelas C tadi, kita copy angka 1 yang sudah saya catatkan. Di ini di copy. Paste, nah otomatis kelas C semuanya dengan jumlah 28 mahasiswa akan mendapatkan di kelas 1, yaitu kelas C. Selanjutnya saya akan copy yang bagian kelas D angka 2. Oke, langsung saja. Nah, sudah bermunculan semua. Saatnya kita uji independen. Itu analis, compare mean, independent sample t-test. Untuk tinggi badan, kita masukkan ke tes variabel. Untuk kelas, kita masukkan ke grouping variabel. Lalu kita klik pada bagian define group. Grup 1
tuliskan angka 1. Untuk yang grup 2, kita tuliskan angka 2. Continue, lalu oke. Nah, ini sudah muncul independent sample test. Bisa dilihat, ini untuk grup statistik di tesnya, jumlah, rata-rata, standar deviasi, lalu ini untuk independent sample test. Saya copy. Lalu saya masukkan ke Word. Ukuran. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Titik 2 tiletnya menunjukkan angka 970 dan titik 972. Kita gunakan yang equal variant assume. Itu titik 970. Nilai titik 2 tilet yaitu 0,970. Sehingga 0,970 lebih besar dari 0,05. Jadi, kesimpulannya bisa dilihat kalau lebih besar tidak terdapat perbedaan. Nah, berdasarkan uji independen sampel di tes menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini jadi kesimpulannya antara tinggi badan kelas C dan kelas D berdasarkan uji independen itu tidak terdapat perbedaan. Sekian video yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi siapapun yang melihat video ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.